Horas dari tepian Danau Toba yang indah, kami tampil di hadapan Anda untuk mengungkap rekayasa barbar brutal biadab oleh penipu yang menipu hakim di sidang Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto kemarin ya, tanggal berapa itu? 18 November 2024 ya. Menipu-nipu hakim dia, Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Nggak malu kalian. Oke pemirsa, begitu dulu pengantar saya ya. Oke. Bagaimana Pak? Ternyata kemarin di 18 November tebakan Bapak benar ya? Kedua ahli yang bernama Nuh dan Christopher tetap dihadirkan. Padahal sesuai dengan aturan PK, seharusnya ahli dari pihak jaksa kan tidak boleh. Nah, kalau saya lihat di sini hakimnya, wow, ini dipertanyakan ini ya. Karena saya lihat juga di kasus 7 terpidana di Cirebon, pihak jaksa tidak diperkenankan oleh Pak Hakim. Saat itu Pak Jutek ngotot tidak boleh. Akhirnya hakim pun menyadari karena katanya kan ada pasalnya ya, seperti itu. Nah, kembali ke topik. Itu Bapak, dulu saya komentari kan. Oh ya. Nah, ya itulah ya, hukum acara kita di Cirebon sama di Jakarta beda. Oke, kita nggak tahu hukum acara, saya juga tidak tahu ya. Pada saat awal November kemarin di Jakarta, saya sudah minta ketua pada tim pengacara Jessica untuk ditampilkan head to head dengan Muhammad Noah Lazar dengan Christopher Harimanrianto. Tetapi katanya acara PK ini adalah acaranya untuk siapa pemohon. Jadi jaksa tidak boleh menampilkan ahli, katanya begitu. Tiba-tiba berubah, Muhammad Noah Lazar datang ya. Jadi begitulah hukum di Indonesia ini ya, kan bagusnya kan gitu loh. Jadi tidak sembarangan Muhammad Noah Lazar tipu-tipu sama Christopher Harimanrianto ya, apalagi memanfaatkan ketidaktahuan hakim gitu kan. Tapi ya udahlah, kita lihat aja kemarin pembodohan mereka itu. Baiknya ya ini aja, dihadirkan aja Pak Hakim gitu loh. Gimana ya, karena sudah ahli sudah datang ya, harusnya biar jangan ditipu-tipu Anda kan, hadirkan aja saya lagi. Saya sudah minta sih kepada tim pengacara, tapi nggak tahu ya. Karena terkait dengan hukum acara katanya ahli dari JPU tidak bisa diterima. Saya juga bingung itu ya. Oke, gitu. Ini ke materi ya. Itu kan saya dengar saya ngikuti sedikit ya cuplikannya itu. Ternyata ada lagi yang kedua Pak. Pokoknya yang kedua adalah yang disoroti dari kemarin itu. Pertama, hakim ngotot melanggar aturan ya namanya itu ya. Padahal PK tidak boleh. Yang kedua yang saya soroti dan paling menyakitkan juga adalah masalah kebebasan pers ini Pak, media. Waktu Bapak kan dihadirkan tidak ada coverage dari media, tidak diliput live streaming gitu ya. Nah yang kemarin kan itu jelas-jelas ya, Kompas TV itu menayangkan live streaming. Ahlinya bahkan saya lihat diwawancarai juga. Bagaimana itu Pak? Ya kalian nilai sendiri lah kan. Kan sudah saya bilang, kita melawan sistem. Ya, Tito Karnavian masih Mendagri, Krisnamurti bintang 2, Muhammad Noah Lazar Kombes Pol, kepala sekretaris pusat laboratorium Mabes Polri, ya, Bareskrim. Ya, jadi ya kalian nilai sendirilah media itu berpihak atau tidak ya. Buktinya waktu saya maju tidak ada live streaming, tidak ada upload utuh juga di YouTube. Padahal itu penting untuk pembelajaran kita bersama. Karena apa? Tadi selalu saya bilang kalian semua, saya, segala macam manusia yang ada di Indonesia ini, yang penting wujudnya manusia, itu bisa kapan saja, anytime dimanipulasi, direkayasa oleh penipu-penipu seperti Muhammad Noah Lazar ini dan Christopher. Dan kita tonton kemarin kan 18 November 2024 penipuan mereka tetap saja ya, penipu tetap saja, sudah akut ya, pathological liar lah mereka itu ya. Jadi kalian nilai sendirilah ya, bagaimana pembungkaman, keberpihakan media itu ya. Ya saya nggak bisa apa-apa kan, saya cuma rakyat jelata saja yang bisa berjuang dengan cara ini. Oke, lanjut. Itu ya.
Terus ada juga nih, secara gestur saya lihat kalau saya bandingkan ya dengan 2016, itu kedua ahli ini sudah seperti nggak pede ya saya lihat. Waktu 2016 kan begitu arogan ya cara duduknya, cara menjawab gitu ya. Kalau kemarin sudah saya lihat kok sudah agak sudah agak jatuh. Ya, bagaimanapun penipuan dan rekayasa mereka itu kan sudah diketahui oleh rekan-rekannya atau anak buahnya di Asosiasi Forensik Digital Indonesia atau di orang-orang yang paham IT, image, video processing. Kan bukan hanya dia aja, mereka aja yang tahu kan bagaimana itu dipertontonkan ke publik ya di YouTube kemarin itu, di Kompas TV mereka menipu ya, pastilah ada rasa malu. Ya mungkin dia gagah aja kelihatan hebat di depan hakim yang nggak tahu apa-apa ya, tetapi kalau di hadapan orang yang tahu, aduh malunya kayak apa ya, aduh kalau saya menjadi mereka itu malunya, aduh ya. Terutama ya, saya lanjut aja ya, terutama dia bilang metadata itu salah tulis itu untuk kamera 9 yang menjadi novum, salah ketik, hitung apa katanya itu input manual frame-nya itu, aduh ampun. Ini manusia tersertifikasi internasional, membawa-bawa ISO ya, katanya sudah kursus internasional, IEC segala macam. Aduh, metadata itu dia bilang itu salah input alias salah ketik, metadata salah ketik, salah input manual. Kalau ini masih bisa lagi diterima hakim ya, nggak tahu lagi lah kita hukum di Indonesia ini ya. Ya Bapak Hakim tanya aja lah tetangga Bapak yang kuliah IT, Hakim Agung nanti yang menyidangkan. Alasan seperti ini itu bagaimana Pak? Metadata jumlah frame itu salah input manual. Yang benar adalah 50.810 ya. Yang 50.910 yang ada di metadata kamera 9 itu katanya salah input manual. Dengan tampangnya Christopher Harimandrianto dan Muhammad Anwar Azhar itu tampang gak nyaman nih. Karena apa ya, dipertontonkan loh begitu ya, ada ahli salah input manual metadata. Aduh ampun. Aduh ya penipuan nanti nggak selesai mereka, karena ya mungkin dipaksa Tito Karnavian lah ya, kalau menyerahkan ya bisa di check out kan mereka. Oke lanjut. Ya, itu masalah metadata Pak ya. Saya juga dengar dengan ada salah satu dari seorang jaksa. Mungkin ini jaksanya tapi bukan yang dua dari masa lalu, bukan ya. Ini benar-benar jaksa laki yang baru ini. Saya lihat mungkin dia terlalu lugu atau gimana. Dia menanyakan e-right soft. Itu bagaimana pendapat Anda? Mama lu. Inilah yang paling konyol ya. E-right soft dia bilang adalah firmware, atau itu firmware itu perangkat lunak yang sudah ditanam ya di dalam perangkat keras ya. E-right soft. Apa tidak bisa si Sandi Handika, Wahyu Oktaviandi yang ada di sana Google pencarian e-right soft itu apa ya? Apakah itu firmware untuk DVR? Katanya pengakuan Muhammad Anwar Azhar untuk mengekstraksi ya, untuk melakukan perekaman. Di Wikipedia kan ada itu loh, e-right soft itu. Kau bisa install sendiri itu, versi gratisnya ada ya, untuk mengotak-atik ya, memanipulasi ya, lebar dan tinggi frame, laju frame, dan apa itu jenis kodek. Nggak ada hubungannya dengan DVR, apalagi dibilang firmware ya. Mulut penipunya si Christopher Harimandrianto itu untuk apa, melakukan operasi ekstraksi perekaman, bahkan dia bilang seperti apa namanya itu operating system. Aduh, Asosiasi Forensik Digital Indonesia, anak buah kalian itu tertawa. Aduh, tutup aja lah, bubarkan aja kalian aja lah, itu Abdi itu udah gak benar itu. E-right soft itu software eksternal untuk memanipulasi file multimedia seperti file video. Gak ada hubungannya dengan firmware dalam DVR Pak Hakim.
Itu adalah jawaban penipu, pembohong. Supaya apa? Supaya jangan ketahuan. Ya, tapi sudah terekspos publik di Kompas TV betapa mereka menipu secara barbar, brutal dan biadabnya ya. Dan eRightSoft itu ya operating sistemnya ya hanya untuk Windows. Ya. Sandi Handika, Sugi Carvalho, siapa itu? Wahyu Oktaviandi dan jaksa lainnya itu untuk Windows. Kalian lihat di Wikipedia, Windows. Itu untuk mengedit-ngedit, nggak ada hubungannya dengan merekam dan mengekstraksi. Ya, itulah ahli yang jago menipu hanya di persidangan. Ya, nanti kita undang seminar, mau nggak itu? Ya, kita undang seminar ilmiah itu. Katanya akan diinisiasi oleh Pak Hidayat Bustam. Ya, mudah-mudahan jadi kan ya. Harus mau. Jangan berani cuma di persidangan menipu-nipu hakim yang nggak tahu apa-apa. Ada lagi Christopher bilang semacam operating system atau translator. Itu apa lagi itu? Aduh, ampun. Ya disebutin aja istilah-istilah sampai hakimnya bingung sendiri. Itu ya tentang apa ya? Apa itu? eRightSoft katanya adalah bawaan dari DVR Telview ya FD161S apa namanya di Cafe Olivier. Muhammad Nu ya DVR apalah ya kau sebutkan dulu DVR apa yang bukan Linux based sistem operasinya, coba kau Asosiasi Forensik Digital Indonesia. DVR apa sebutkanlah dulu yang bukan Linux based, Linux embedded sistem operasinya. Coba kau sebutkan dulu. Bagaimana DVR dengan sistem operasi Linux embedded itu bawaannya eRightSoft yang based on Windows operating system. Aduh, ya bang, ya DVR Telview operating sistemnya adalah Linux embedded. Hampir semua DVR sistem CCTV itu Linux embedded. Aja sedikit yang premium itu di Amerika sana yang super mahal, ya ratusan juta. Itu pun sudah nggak digunakan lagi itu, gitu loh. Kenapa? Lisensinya mahal. Dan kalau kau lihat di Telview, aduh ini penipuan terus. Di Telview itu, DVR Telview FD161S, ya, biar saya jelaskan. Di situ ada, ya tulis ini, Network Interface RJ45 10M, 100M, itu artinya kecepatan maksimumnya 100, Ethernetnya 100 Mbps, megabit per second. Itu drivernya dalam Linux embedded untuk seperti TCP/IP. Terus apalagi itu HTTP ya. Terus RTSP itu sudah bawaannya Linux embedded ya, TCP/IP ya untuk transmission control protocol, internet protocol, dan HTTP hypertext transfer protocol. Ya, terus RTSP real time streaming protocol itu semua sudah bawaannya Linux ya, Linux embedded. Ya, drivernya di dalam Linux embedded. Terus Anda tahu lagi serial interface RS485 itu di apanya, di spesifikasi DVR Telview itu kan untuk standar komunikasi serial ya. Itu juga drivernya Linux embedded. Aduh. Terus selanjutnya itu SATA interface yang menghubungkan motherboard ke hard disk ya. Serial Advanced Technology Attachment, kalau nggak salah ya. Nah itu juga itu file system NTFS atau ext4 itu kan Linux embedded. Ya bak, itu Linux embedded sistem operasinya. Kalau kalian dilihat juga untuk apa ya, untuk Telview itu consumption-nya di bawah 15 watt itu sangat rendah karena dioperasikan 24/7. Itu hanya dimiliki ya. Konsumsi daya rendah hanya dimiliki oleh Linux embedded operating system. Windows itu boros konsumsi listriknya ya.
Aduh, parah sekali. Pertanyaannya, Muhammad Nur Al-Azhar, Anda Ketua Dewan Penasehat Abdi, apa nggak malu? Sekarang Ketua Dewan Penasihat, sebelumnya Ketua Abdi, pendirinya juga. Apa nggak malu sama yang kau latih-latih itu? Ya, DVR, operating sistemnya Linux embedded. Kau bilang iRedSoft software eksternal itu sebagai software bawaan. Itu Windows untuk mengotak-atik, memanipulasi file multimedia, atau dibilanglah itu transcoder, mengubah AVI ke MP4 dan sebaliknya, ke MOV dan sebaliknya, kodeknya diturunkan, diganti-ganti dari H264, H263 ke MPEG-4, MPEG-4 visual. Dimensi frame-nya diubah-ubah, laju frame-nya juga dari 25 bisa dibuat jadi 10, jadi 7,5. Itu kan futilitasnya di situ. Ya, mendisable audio, mana ada hubungannya untuk alat membantu perekaman, merekam apa dan mengekstraksi video. Aduh, apalagi dibilang firmware lah, translator lah, operating system lah, mulutnya si Christopher itu. Ya, yang diancam check out-nya kalian dari dunia ini. Sampai segitunya. Terus di sidang juga ya, ada juga yang lebih memalukan juga ini. Kan dia Muhammad Nur Al-Azhar bilang yang itu resolusi sebenarnya dari DVR yang resolusi video sebenarnya adalah 960 576 dia bilang. Jadi yang di Christopher itu 1920 80 adalah produk dari enhancement algoritma super resolution. Ya, pakai apa? Pakai Silent Steel atau software forensik yang kalian bilang itu. Di mana metadatanya? Setiap penggunaan, ya, apalagi aplikasi video forensik harus ada jelas di situ di metadatanya, harusnya ada di Christopher itu. Tidak ada, bohong. Ya. Yang kedua, di metadatanya Muhammad Nur Al-Azhar yang 960 576. Ya. Kodeknya jadi apa di situ? Sandi Andika jadi MPEG 4 visual. Ya. Kodek dari DVR Telview apa? H264. Atau dikenal dengan AVC, Advanced Video Coding. Kalau yang 960 yang diakui Muhammad Nur Al-Azhar itu yang asli, kenapa kodeknya berubah? Kau jawab, Sandi Andika. Jangan mau kau dibodoh-bodohi kalau kau nggak berkomplot kan? Who knows? Yang kedua, outputnya DVR Telview 1080p. Di Muhammad Nur Al-Azhar 960 576. Yang ketiga, laju frame. Outputnya laju frame-nya, frame rate-nya Telview berapa? 25 PAL atau 30 NTSC. Hanya 2 opsi itu. Di Muhammad Nur Al-Azhar berapa? 10. Artinya apa? Mereka menggunakan iRedSoft untuk mengotak-atik, mengubah kodek laju frame dari 25 menjadi 10 frame per detik. Kodeknya harusnya H264. Ya, spesifikasi Telview menjadi MPEG 4 visual. Dan outputnya juga diintroduksi, udah tercatat di metadata. Aduh, parah kali Muhammad Nur Al-Azhar ini ya. Belum bertobat juga kau itu. Belum bertobat. Penipu akut, pathological liar. Mentang-mentang hakim gak tahu apa-apa di sana. Ya Tuhan, ampun. Luar biasa ya. Aduh. Muhammad Nur Al-Azhar, lupa gak kau di BAP-mu, poin 27. Jawabanmu apa? Sistem CCTV sama dengan, kualitasnya sama dengan yang ada di flash disk. Apa? Dimensi frame-nya 1920 1080 pixel. Sesuai dengan spesifikasi Telview FD161S. Kantornya itu di mana? Sandi Andika, pergi kau ke Gambir itu. Kantornya Telview di sana, biar jangan dibodoh-bodohi kau dan jaksa lain. Ya, jaksa-jaksa lain
Kalau kalian ingin mencari kebenaran, pergi kalian ke Gambir, kantor pusatnya Telview itu. Kalian tanyakan itu, operating sistemnya apa? Pasti mereka jawab Linux. Ya, nggak ada apa DVR yang bukan Linux. Seperti mencari jarum dalam jerami itu. Ya. Terus pertanyaannya, kalau Linux embedded, kok bisa iRedSoft? Kalian tanya di sana. Software eksternal untuk mengotak-atik file multimedia. Gitu loh, itu mencari kebenaran, Sandi Andika. Parah kau, ya. Ya memang kau jaksa penipu ya, folder aja bisa 13. Kadang 11 folder di flash disk yang kalian yang kalian pegang. Isi folder CCTV 7 kadang 3, kadang 2, kadang 4. Folder CCTV 9 kadang 2, kadang 3. Folder CCTV 3 kadang 2, kadang 3. Ya, inilah komplotan sistemik. Aduh, hakim. Ya, Pak Hakim, tanyakan. Jangan percaya penipu itu. Kalau Bapak nggak percaya, tanyakan ke Gambir itu head office-nya. Telview itu di Gambir. Pergi aja Pak Hakim ke sana, tanyakan iRedSoft ini. Bapak biar dapat sumber primer, Pak. Bukan pengakuan dari Muhammad Noah Al-Azhar penipu. Bapak tanyakan ke Gambir sana, ya, dekat itu dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mampir sebentar ke Telview, tanyakan untuk Telview sekian FD161S itu apanya operating sistemnya? Apakah bawaan ini? Apa ini? iRedSoft ini. Pasti mereka ketawa, Pak. iRedSoft kami tidak kenal itu. Apa itu? Beguatu atau bagudung itu. Berikutnya ya. Kalau iRedSoft itu adalah bawaan DVR Telview itu, ya harusnya di semua metadata itu tercantum itu. Di writing application-nya metadatanya ya. Directornya ada. Tetapi kenapa hanya ada di file video, metadata file video 1, 3, 7, dan 9? Kenapa tidak ada di metadata file video 2 dan 17? Oh, jawab itu Sandi Andika. 2 dan 17 tidak ada. Kalau bawaan seperti pengakuannya Muhammad Noah Al-Azhar, harus semua ada di metadata di seluruh file video itu. Ya. Kenapa di metadatanya Christopher Harimantrianto semua file video itu tidak ada itu iRedSoft? Ya, kalau itu benar-benar bawaan DVR, ya argumennya itulah ya. Jadi sudah berantakan ya. iRedSoft berbasis Windows ya, sistem operasi Windows, DVR-nya Linux embedded. Gimana kita menginstal Windows ke Linux? Aduh. Udah gitu penggunaannya dia bilang dimanipulasi untuk perekaman lah, ekstraksi. Padahal cuma untuk transcoding, mengubah-ubah, mengotak-atik file multimedia, file video, dimensi, laju frame, codec itu diotak-atik. Bahkan bisa untuk men-silentkan video ya, ada di situ disable audio. Penipuan ya. Aduh, gini aja lah si Sandi Andika ya sama Wahyu Oktaviandi ya, kau jaksa yang lama di sana. Gini aja ya, kita ketemu aja lah di mana, di seminar ilmiah atau di podcast ya. Kalau mereka nggak mau, berarti langsung kalian simpulkan si Muhammad Nur itu bukan hanya penipu, tapi pengecut. Itu aja ya. Ya, karena ya hanya itu salah satu solusinya ya. Kan untuk membongkar ini semua. Itu Muhammad Noah Al-Azhar, siap-siap kau jantungan ya. Ya bisa kau hebat kau di depan hakim, tetapi ditonton terus video di Kompas TV-mu itu, di Kompas TV itu penipuanmu demi penipuanmu demi penipuanmu. Apalagi itu metadata salah input manual. Aduh ya bak. Ini ahli apa ini? Malu kali pun aku dengarnya. Aku aja malu mendengarnya, apalagi kau yang ngomong. Disaksikan orang. Aduh, ya bek. iRedSoft berbawaan DVR. Aduh, ampun, tahe. Oke lah, sekian dulu ya. Rekan-rekan satu perjuangan di Balige Academy. Nanti lagi kita rujak ya. Kita rujak lagi dia. Kita rujak ditambah lagi apanya itu. Sambalnya, cabenya. Oke, sekian dulu dari kami. Balige Academy di tepian Danau Toba yang indah.
Horas.